duet maut. Duet maut. Kita sebenarnya ini pertama kali kita main bareng dalam sebuah produksi gitu ya. Dulu kita sinetron kita sendiri-sendiri dan kita belum pernah ketemu dulu di sinetron, hanya pada saat pesta-pesta saja kita ketemuan. Iya, kita teman main aja, tapi nggak pernah main di kerjaan, main bareng gitu. Perdana main film bareng, gimana kalian bisa klop satu sama lain, apalagi di sini perannya suami istri. Ya kita sih nggak gimana ya, karena kita mainnya ikhlas aja ya, nggak ngerasa oh paling hebat, oh gini itu segala macam. Terus kita ya berperan sebagai apa yang diberikan ke kita. Aku jadi suami, dia jadi istri, ya udah gitu aja. It's very natural, nggak ada batasan, nggak ada gimana-gimana ya. Iya, karena kita udah lama kenal, teman main zaman dulu waktu masih jadi model, ya begitu kita kerja bareng di Guna-Guna Istri Muda, tinggal diterusin aja apa yang kita punya dulu, udah seru sendiri gitu. Halo, saya Anjasmara berperan sebagai Burhan di film Guna-Guna Istri Muda, suami dari Vivian. Vivian, istri pertamanya Burhan. Memerankan peran kalian masing-masing. Sejauh ini sih enggak ya, karena kan sebelum syuting udah ada proses readingnya, udah diskusi sama sutradara, udah saling ngobrol sama semua teman main gitu ya. Jadi ya pada saat pengambilan gambar ya tinggal dijalanin apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi amunisinya udah siap gitu. Katanya Mbak Lulu tuh sempat nggak mau atau nolak judul film ini Guna-Guna Istri Muda awalnya ya Mbak, karena mungkin film horor. Menolak film ini iya karena saya tidak percaya diri, belum pernah main film horor. Tapi menolak judul Guna-Guna Istri Muda ya nggak mungkin ya, soalnya kan remake ya, saya nggak punya hak untuk itu. Ya karena itu aja, karena belum punya pengalamannya aja. Gimana pas perdana main film horor? Tertarik lagi nggak sih Mbak untuk main film horor lagi? Sebenarnya bukan genre-nya ya, bukan horor atau komedi atau dramanya, tapi lebih ke ceritanya. Kalau ceritanya saya merasa mampu memainkannya dan saya suka, saya tidak menutup diri. Untuk Mas Anja sendiri berperan sebagai suami beristri dua gitu. Ada badian, ada izin dulu nggak sih Mas? Enggak, istri saya sih ngizinin aja. Silahkan saja kamu punya istri 2, mau Atau punya 7. istri 3 atau 7 selama itu hanya dalam sebuah kontrak. Sempat ini juga nggak sih Mas? Ada masukan dari istri gitu, nanti kamu mainnya kayak gini ya, ada masuk atau cerita-cerita yang mendalami peran ini? Ya cuma bilang aja jangan keterusan ya. Jangan dibawa pulang ya. Jangan dibawa pulang, jangan dibawa serius ya. Gitu. Perjalanan kalian yang panjang gitu ya, sampai sekarang masih terlihat awet muda kalian berdua. Alhamdulillah. Awet mudanya Apa ya, soalnya nggak ada ya. Ya kita sih cuma nikmatin hidup aja gitu. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur. Betul. Terus berusaha keras untuk tampil yang terbaik buat diri kita sendiri. Iya. Dengan mencintai diri sendiri kan kita pasti mau ngasih yang terbaik ya. Makanannya dihitung supaya nggak berlebihan yang bisa menyebabkan penyakit. Diajak olahraga badannya, diajak tidur enak gitu. Ya dibikin seimbang. ada rencana mau olahraga bareng nggak sih? Ya ini udah gimana, levelnya udah jauh banget. Saya mau ikut kelasnya dia aja udah kayaknya mulainya susah. Tapi kalian termasuk orang yang jaga makan juga nggak sih? Artinya udah mengurangi gorengan dan lain-lain. Iya, kalau umpamanya hari ini makan gorengan, ya besok sampai 7 hari ke depan nggak usah kali ya gitu. Tapi masih bisa menikmati. Berhitung lah, tahu diri aja. Kalau saya sih nggak ada, hajar. Oh ya? Heeh. Hebat. Untuk Mbak Lulu dan Mas Anja sendiri, gimana sekarang kalian melihat ini kan film yang dibuat remake gitu, dengan tren 2004 sekarang, apalagi pelakor. Melihat fenomena pelakor itu seperti apa sih? Ya, pelakor itu sebenarnya tidak hanya di tahun 70-an saja. Saya rasa yang namanya pelakor itu atau pebinor itu terjadi sejak manusia diturunkan ke bumi dan hingga sampai hari akhir nanti gitu. Ya, godaan tetap ada ya. Godaan itu tetap ada karena manusia itu seringkali banyak rasa Tidak puas? tidak puasnya dan ingin selalu lebih. Gimana sih Mas
penting nih, ini penting. Saya berguru padamu. Ya saling memberikan space sebenarnya sih buat pasangan. Terus udah gitu kita nggak usah ngecek handphone, nggak usah ngecek email, nggak usah ngecek apapun gadget pasangan kita, karena yang namanya privacy setiap pasangan itu wajib diberikan gitu loh. Dia sebelum bertemu kita kan sendiri ya, masih mau menikmati kesendiriannya, masih perlu me time. Jadi tolong dikasih hal itu, saling percaya aja. Dan satu hal, kalau misalnya terjadi sesuatu yang kurang berkenan, jangan diperpanjang persoalannya, gitu. Diselesaikan saja dengan sebaik mungkin dan tetap saling menjaga api cintanya itu dengan cara kasih surprise, kasih pujian. Terus kalau misalnya mau pergi, saling say goodbye in the good way, light kisses. Kualitas kan penting nggak sih, Mas? Ya, quality time juga perlu supaya sama saling jujur, berusaha untuk saling jujur sama pasangan. Kalau lu sendiri tadi kan dapat surprise itu, kamu termasuk orang yang suka dapat surprise kejutan gitu nggak sih, Kak? Ya boleh, menyenangkan juga, nggak apa-apa. Kalau love language-nya apa sih, Kak? Aku physical touch, kamu apa? Aku kayaknya physical touch sama quality time. Kalau aku banyak, Banyak. physical touch iya, terus teasing iya, Oke. lalu surprises iya, gitu. I will use a lot of things to send my love language. Oke. Untuk kan tadinya kan kalau misalnya pernikahan itu tadinya dua orang yang disatukan, ketika pernikahan itu terjadi, kalian penting nggak meluangkan waktu untuk sendiri-sendiri me time gitu dalam hubungan? Oh ya iya, wajib hukumnya, gitu. Lu sendiri cantik iya, Aduh. udah sibuk kerja juga, apakah itu yang masih menjadi kunci utama menikmati kesendiriannya? Sedikit mungkin. You don't have to answer, just keep on laughing. Ya, pokoknya nikmati hidup selagi bisa. Fokusnya sekarang apa sih, Kak? Fokusnya adalah kesehatan dan kebahagiaan batin. Bagaimana mencari kebahagiaan itu perjalanannya? Ya mendengarkan apa yang kita perlu, apa yang kita mau jalanin, kita jalanin. Mencintai diri sendiri, mendengarkan diri. Makasih. Sama-sama, terima kasih kembali.